Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rakanova Pahlevi bersama rekan saya Muhammad Afriansyah dan Ade M. Yusuf akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management. Dan berikut merupakan outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada manfaat dan fungsi, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada cara membuat Customer Relationship Management, yang kelima ada cara interpretasi, yang keenam ada contoh penerapan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari Customer Relationship Management, di mana menurut para ahli di sini ada beberapa definisi tersendiri. Yang pertama yaitu menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, di mana CRM didefinisikan sebagai interaksi dari strategi pemasaran, penjualan, dan pelayanan yang terkoordinasi. Yang kedua yaitu definisi menurut Kotler pada tahun 2003, di mana CRM itu sendiri yaitu suatu sistem yang mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real time dan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan melalui penggunaan informasi mengenai pelanggan yang dapat menggunakan aplikasi juga. Nah, dari beberapa definisi tersebut, saya mendefinisikan CRM itu sendiri yaitu sebagai proses mendapatkan dan mempertahankan serta mengembangkan pelanggan yang menguntungkan. Jadi, pelanggan yang menguntungkan itu profitable customer itu jadi kayak pelanggan yang kemungkinan akan jadi pelanggan yang setia di perusahaan ini gitu, dan juga menjadi pelanggan yang memiliki feedback yang banyak kepada perusahaan. Oke, selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Ade Muhammad Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan topik terkait CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM seperti yang kita ketahui merupakan suatu strategi dan usaha dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Nah, adapun manfaat dan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan konsumen. Nah, baik antara perusahaan dan konsumen merupakan suatu kunci dari keberhasilan. Nah, sayangnya kebanyakan interaksi yang terjalin antara perusahaan dan konsumen itu hanya sebatas sampai konsumen melakukan transaksi dan mendapatkan produk yang diinginkan. Padahal, rekam jejak interaksi ini dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar gitu jika dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Nah, dari hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen yang terjalin, pemasaran produk dengan teknik word of mouth akan meningkat. Konsumen akan merekomendasikan produk perusahaan secara gratis gitu, karena konsumen telah memiliki pengalaman pelayanan yang memuaskan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangatlah bernilai positif karena meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan konsumen terhadap customer service. Nah, semua manfaat tersebut tentunya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan. Di mana konsumen yang puas dengan pelayanan sekaligus produk perusahaan itu akan memperbesar kemungkinan mereka kembali mencari produk perusahaan di kemudian hari. Nah, potensi inilah yang menjadikan konsumen itu menjadi konsumen berkualitas, sehingga pelayanan yang diberikan juga akan berkualitas. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis Customer Relationship Management atau dapat disingkat CRM. Yang pertama yaitu ada operasional CRM. Operasional CRM dikenal sebagai front office perusahaan. Komponen CRM ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan. Operasional CRM mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis, seperti otomatisasi pemasaran dan pelayanan. Selanjutnya yaitu ada Analytical CRM. Analytical CRM ini dikenal sebagai back office perusahaan. Komponen CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Analytical CRM berperan dalam melaksanakan analisis pelanggan dan pasar, seperti analisis tren pasar dan analisis kebutuhan dan perilaku pelanggan. Data yang digunakan pada CRM ini adalah data yang berasal dari CRM operasional. Selanjutnya yaitu ada CRM kolaboratif. Komponen kolaborasi CRM meliputi email,
personalized publishing, e-communities, dan sejenisnya yang dirancang untuk interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberikan nilai tambah dan memperluas loyalitas pelanggan ke pelanggan lain yang masih belum berada di level kesetiaan pelanggan. Kolaboratif CRM juga mencakup pemahaman atau kesadaran bahwa pelanggan yang setia dapat menjadi magnet bagi pelanggan lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat dari CRM itu sendiri, di mana cara membuat CRM berbeda-beda sesuai dengan model yang kita gunakan. Seperti kan ada CRM value chain model, ada QCI model, ada 5 process model, habis itu ada Gartner kompetensi, dan yang terakhir IDIC. Di mana di sini saya menggunakan model IDIC untuk menjelaskan cara membuat CRM-nya itu sendiri. IDIC model Peppers dan Rogers ini dikembangkan oleh Peppers dan Rogers pada tahun 2011, di mana model ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menggunakan 4 cara dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan customer. IDIC. Jadi yang pertama ada identification atau identity, yaitu analisis pelanggan. Jadi untuk tahap ini kita bisa mengetahui siapa pelanggan, melalui berapa lama dan berapa banyak, serta dari demografisnya, sehingga perusahaan dapat menganalisis pelanggan secara aktual dan potensialnya dapat diketahui si pelanggan tersebut. Nah, jadi si perusahaan ini juga dapat mengetahui pelanggan mana yang ingin dilayani di masa mendatang. Yang kedua, differentiate atau perbedaan pelanggan. Jadi menurut Peppers dan Rogers pada tahun 2011, pelanggan dapat dibedakan menggunakan 2 cara, yaitu pelanggan yang memiliki value atau nilai dan pelanggan yang memiliki kebutuhan. Jadi di sini pelanggan itu ada 2 cara membedakannya. Yang pertama dari nilainya dan yang kedua dari kebutuhannya, di mana masing-masing pelanggan pasti memiliki kebutuhan dan nilai yang berbeda-beda. Oke. Yang ketiga, interaksi atau interact, di mana interaksi ini merupakan salah satu bentuk interaksi itu suatu bentuk yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk customer-nya sendiri. Di sini interaksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan menurut Peppers dan Rogers ada sekitar 7, yaitu yang pertama World Wide Web, jadi menggunakan jaringan internet. Yang kedua ada sosial media, ini yang sangat sering dijumpai menggunakan sosial media dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada voicemail. Yang keempat ada email. Nah, di sini kalau email itu lebih personal, jadi kayak untuk mempromosikan produk itu sering tuh, jadi ditaruh di spam di emailnya ya. Yang keempat ada email. Yang kelima ada texting, jadi bisa pakai SMS atau pakai instant messaging gitu. Yang ketujuh ada fax. Jadi kalau fax ini udah jarang ditemukan karena dia itu kan tidak memiliki internet, dan juga sekarang udah pakai jaringan semua, jadi lebih ditinggalkan untuk yang fax ini. Yang ketujuh ada interactive voice response. Jadi di sini setiap perusahaan emang harus ada interactive voice response. Jadi di ini tuh kayak call center. Jadi pasti harus ada call center untuk menjembatani interaksi antara si customer dan si perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada missing information gitu. Oke, yang terakhir IDIC. Yang terakhir itu customize, yaitu kustomisasi. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa cara untuk membedakan pelanggan itu ada 2, yaitu dari value-nya, dari nilainya, dan dari kebutuhannya. Nah, di kustomisasi ini bagaimana cara si perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan dari semua pelanggan yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara efektif dan efisien si perusahaan itu memenuhi kebutuhan dari customer-nya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai cara membuat CRM menggunakan model IDIC. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah berikut ada 3 cara menginterpretasi CRM gitu. Nah, yang pertama adalah mendapatkan pelanggan baru, acquire. Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi, dan juga pelayanan yang menarik. Nah, kedua adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada atau enhance.
Perusahaan akan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Kemudian penerapan metode cross-selling atau upselling pada tahap kedua juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Nah, yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan atau retain. Nah, tahapan ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan cara mendengarkan pelanggan dan juga berusaha memenuhi keinginan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan Customer Relationship Management pada setiap perusahaan. Yang pertama yaitu ada pada PT Astrido Jaya Mobilindo, hubungan penerapan sistem CRM di perusahaan dengan kepuasan pelanggan, di mana kita dapat lihat bagaimana peningkatan jumlah penjualan kendaraan. Berarti pelanggan merasa puas dengan pelayanan kita sesuai dengan indeks loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu ada pada Telkomsel, dapat kita lihat dengan bagaimana biasanya ketika kita melakukan pembelian kuota internet atau telepon, kita biasanya mendapatkan Telkomsel Point tergantung berapa banyak pengisian yang kita lakukan. Jadi dengan Telkomsel Point tersebut, kita dapat menukarkan dengan hadiah yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada pada Bank BCA, contoh fokus dari CRM di dunia perbankan adalah pelanggan atau nasabah, di mana dengan adanya pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah CRM merupakan sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan. Komponen dari CRM sendiri terdiri dari pelanggan, hubungan, dan manajemen. Dan manfaat utama dari penggunaan CRM adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk dengan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.